Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Dia udah selingkuhin saya bertahun-tahun dan saya nggak berani ngomong karena saya punya ketergantungan secara finansial dan lain-lain terhadap suami. Saya ajak nonton, setelah saya ajak nonton, dia nangis, meluk saya dan minta maaf dan cerita semua tentang selingkuhannya. Itu point of view gue. Tapi setelah lo melihat film lo sendiri, lo nonton, lo cerita juga nggak soal selingkuhan-selingkuhan lo gitu? Tadinya gue mau tulis di akhirnya, based on Desta Story. Nggak ada loncat kalau Tonight Show Premier. Lupa gue. Balik lagi Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Masih bersama. Wah ini dia. Band dengan kotak-kotak ini. Maksudnya apa nih? Gue nggak jelas ya. Country. Tapi tadi yang dibawain bukan country. Nanti juga lagu-lagunya. Tadi, nanti lagu-lagunya. Oke, baik. Selamat datang di Tonight Show Premier. Malam hari ini kita kedatangan teman kita. Wah, si nyinyirin ini. Ya, si multi talenta Ya. yang mendadak kemarin di beberapa minggu lalu menjadi musuh bersama manusia-manusia netizen yang entah kenapa padahal dia membuat karya. Iya. Kita langsung hadirkan, please welcome Tompi. Ya. Si sombong ini kembali. Tapi dia sombong menurut gue berkualitas. Ada apa? Kita pernah kerja sama dia ya. Iya. Dan dia menunjukkan kualitasnya sebagai saudara. Sebenarnya lo harus bedain antara sombong sama apa adanya sih. Maksudnya? Kadang-kadang ya orang Indonesia tuh kalau kata guru gue, orang Indonesia tuh kebanyakan kukunya panjang, gampang ke senggol. Jadi pada saat dikasih tahu apa adanya tersinggung. Jadi emosi dulu, udah gitu wah langsung blunder kan. Padahal kalau dipikir-pikir, oh jangan-jangan dia yang benar. Atau jangan-jangan lu yang berkuku panjang? Enggak, gue sih nggak kuku panjang. Tapi kalau lihat dari tanggapan-tanggapan lu tuh kayaknya ada emosi di kata-kata lu gitu loh, Tom. Enggak. Justru emosi gue tuh gini, gue tuh nggak bisa melihat, gue tuh nggak tega kalau ngelihat orang tuh ngaco kelamaan. Seperti? Misalnya gini ya, ini kita merujuk ke kejadian kemarin. Iya. Film selesai. Contoh nih, ada orang nanya ke gue, Dok, gimana komentar lo dengan orang yang nggak suka dengan film lo? Iya. Gue bilang, suka tidak suka film itu adalah reference. Nggak harus semua orang suka film gue, karena Benar. movie is not for everyone. Yes, Iya. betul. Ya, lo bikin Avengers aja, ada yang nggak suka. Iya. Batman aja ada yang nggak suka, apalagi film gue doang. Iya. Jadi nggak suka nggak apa-apa, gue bilang gitu. Itu sama kayak lo suka makanan. Kalau lo suka keju, lo dikasih tempe, Nah ini Iya. dia. nggak akan nyambung. Iya. Ditanya ini apaan. Gitu juga gue ngomongnya gini nih, gitu juga sebaliknya. Nah, yang dengerin itu langsung bilang, wah gue tempe lo keju, gue miskin lo kaya, gue goblok lo pinter, ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah jadi yang salah nangkap tuh siapa? Ngerti kan? Tapi analogi lo Jadi mereka- kenapa keju ke tempe Loh, itu gitu? dua hal makanan yang berbeda kan, beda adab gitu. Orang yang makan, walaupun ada yang demen dua-duanya, tapi kan biasa kalau orang yang makan tempe ya tempe gitu, yang makan keju ya keju. Gue sih gitu dulu. Lo cuma nyari contoh yang ini banget, yang jauh banget ya? Kontras, Yang memperlihatkan perbedaan gitu. Iya. Atau gue kasih contoh lain juga, duren misalnya. Nggak suka makan Gua duren, suka dikasih duren. duren kan pasti orang nggak mau. Iya. Gitu juga musik, yang suka dangdut dikasih jazz yang nggak goyang. Iya. Gitu juga sebaliknya. Jadi maksud gue ini cuma analogi doang. Nah, mereka langsung menempatkan dirinya seolah-olah gue mengkastakan dia goblok, gue pintar. Oke, itu yang bikin rame tuh tuh kalimat yang bikin- itu. Iya. Oke, gue nggak terlalu. Terus langsung ngikut. bilang, oh ya deh, film keju jadi kayak gitu. Padahal kan kita nggak lagi, padahal yang diomongin bukan keju kan, peju Iya. kan. Enggak dong, enggak. Kok sana arahnya. Tapi lo tuh memang selalu menanggapin hal-hal kayak gitu ya, Tom ya? Nggak, karena gini, lu bayangin ya, mungkin beberapa teman-teman sineas yang gue kenal tuh sampai nelfon, nggak usah layanin, cuekin aja. Gue pun gemes, Tom. Maksud Gue gue, bilang ini jangan. ngapa sih Tompi ngeladenin? Gue Gue gitu. bilang jangan, tau nggak kenapa? Kasihin orang yang percaya. Lu kebayang nggak? Lu lagi bergerak supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Terus bangsa percaya sama yang begituan. Lu nggak ngerasa punya tanggung jawab moral?
Iya sih, benar juga sih. Ada benernya, ada Iya kan? benernya. Nah terus misalnya waktu gue bilang gini, ada yang mengkritisi, terus gue bilang, nggak apa-apa, kritik itu silakan aja. Kritik itu banyak, tapi kan nggak semuanya harus gue jabanin. Iya. Nggak semuanya harus gue punya hak untuk memilih dan memilah mana yang akan gue dengerin. Iya. Karena nggak semua yang ngomong punya ilmunya. Iya. Marah lagi. Salah lagi. Iya. Lah kan bener. Kesannya orang ini Bener nggak semua orang punya ilmunya tapi nyerocos. Iya. Nah, yang marah itu yang ngerasa gue punya ilmu tapi lu ngatain gue nggak punya ilmu. Lah terus kenapa lu marah? Gue kan nggak ngatain lo. Iya nggak? Iya benar sih. Iya kan? Mungkin kalau gue bisa ambil kesimpulan bahwa cara ya Tom Cara ya? penyampaian. Cara penyampaian, cara berbahasa. Ya, lu tahu orang Cara gue Indonesia. nyampein persis kayak tadi barusan gue ngomong. In tulisan atau Enggak, ada yang verbal. Oh, verbal. Ada yang ngomong, ada yang tulis. Tapi ada yang di IG live, ya gue sampein kayak gini. Nah, itu yang dibilang lu anti kritik, sutradara anti kritik. Nah, gara-gara itu. Ya, Gara-gara jadi dianggap obrolan-obrolan itu Iya. akhirnya ditulisnya. Makanya gue bilang Anti-kritik, jangan dong dianggapnya. ketidakmampuan lo mengunyah informasi dari gue. Terus gue yang salah. Mhm. Yang nggak mampu ngunyah tuh sih sampean, bukan gue. Mungkin gini Tom, kayak misalkan, ini kita kasarnya aja, gue Iya. nonton. Ya. Tom, kok adegannya begini? Nggak bagus nih, endingnya harusnya Ya begini. kayak gue yang ngomong sama Tompi kemarin Iya. gue ketemu. Itu yang gue bilang. Heeh. Penonton seringkali pada saat nonton tuh sambil bikin film baru. Oke, dia berimajinasi Iya. sendiri di kepalanya. Artinya apa sebenarnya? Artinya tuh film bagus. Sampai bikin lu tuh pengen terlibat sebegitu dalamnya. Kalau film gak bagus tuh abis keluar bodo amat. Ya film sampah udah. Tapi lu ingin terlibat. Kenapa endingnya gini ya? Harusnya gini dong. Wah padahal kan, lu gila tuh gak? Ada yang nge-DM gue. Sampai bilang kenapa Broto gak akhirnya dibunuh aja sama ibunya. Gila lu. Ini ekstrim banget. Dia bikin skenario Iya. sendiri. Jadi mereka pada bikin skenario sendiri. Udah gitu yang gue lebih bingung lagi ya. Ini orang-orang pada protes dengan plot kan. Kenapa plotnya gitu? Terus marahnya ke gue. Gue bilang, lo ngapain marah ke gue? Itu ceritanya nulis kan Darto. Gue cuma Darto mengeksekusi. lagi sih kontroversial Gue ya. mengeksekusi skrip kan. Iya. Enggak maksud gue, kalaupun lo mau marah, harusnya marahnya bukan ke gue. Iya, ya, tapi Gitu. kan lu dianggap tapi ini kan film gue harus Iya. di depan dong. Iya, gue iya. gue kasih tahu. Ini kan angle yang mungkin. Pertanyaan gue sekarang, ini mungkin nggak kejadian begini? Mungkin dok. Lah terus kenapa lo marah kalau mungkin? Iya sih. Nggak, tapi kan bisa kan dibikin happy ending. Enggak, ini bukan film tentang happy ending. Karena kehidupan itu pada dasarnya nggak selalu happy juga. Iya. Itu terjadi juga waktu kita buat Pretty Boys. Oh kejadian sama. Iya, Itu iya. misinterpretasi. Orang itu menerjemahkan apa yang dia lihat terus pakai apa yang dia punya aja gitu. Tanpa peduli bahwa saya persepsi lain mungkin. Nah maksud gue gini ya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang fight tentang freedom of speech kan. Iya. Kebebasan berbicara. Tapi dia lupa satu hal. Orang lain pun berbicara. Dan Dia punya mengemukakan kebebasan A. juga. Dia mengemukakan A nih. Nah orang yang dikemukakan itu kan punya pendapat juga. Gue gak setuju dengan pendapat itu. Boleh dong. Iya. Nah pada saat orang itu gak setuju dia marah. Iya, iya. Lalu siapa? Tapi satu yang Gitu kan. bisa gue ambil pelajaran dari Tompi adalah kita debat sama Tompi kita nggak pernah menang. Udah. Lu juga berdua itu waktu Pretty Des, Boys. karena Des, gini, lo nggak akan pernah bisa ngalahin orang yang bisa bicara dengan dasar pengetahuan. Itu udah hukum alam. Lo bisa ngeyel debat-debatan sampai berdarah-darah. Tapi kalau yang ngomong itu punya dasar ilmu pengetahuannya, lo Kalau pasti akan dua-duanya punya ilmu terbantahkan. pengetahuan Dua-duanya harus menghargai perbedaan itu. dan debat ya debat Nah aja ini kayak gitu ya. Pluto sama Aristoteles. Debat ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah itu dia. Lo boleh berpendapat A, ini boleh berpendapat B. Ya biarkan A dan B ini tumbuh bersama-sama. Nah yang jadi masalah itu pada saat si B ini marah kalau si A nggak ngikut. Oke. Lah kenapa dia harus ngikut? Gitu juga sebaliknya kan. Ini sama kayak kebinekaan sebetulnya. Iya. Sama kan sebetulnya Iya, konsepnya. Ya pendapat lo begini ya dia saling menghargai aja. Dua-duanya mungkin sama-sama punya ilmu gitu. Kalau gue boleh mewakili orang-orang di luar sana, mungkin ya beberapa yang nyolot sama Tompi dengan apa caranya, kata-katanya, atau defensifnya dia dengan karya-karyanya dia. Mungkin gini Tom, Ah, ketika lo membuat karya, lo lempar ke masyarakat, itu kan milik masyarakat. betul, Ya kan? Betul. Semua berhak menjudge gitu. betul. Semua berhak dong Semua menjudge. berhak menilai. Berhak menilai. Tapi tidak semuanya berhak masuk ke ranah yang lebih dalam. Seperti? Gini, ini menarik nih. Pada saat ada orang bilang ini, kan gak harus bisa masak nasi goreng untuk tahu nasi goreng itu enak atau enggak. Ya enggak? Iya. Gue setuju. Setuju, ya. Artinya penilaian lo sebatas gue suka atau tidak suka makan nasi goreng ini. Tapi once lo udah ngomong, menurut gue nasi goreng ini masaknya salah.
Kalau lo udah berani ngomong nasi goreng ini masaknya salah, Berarti lo lo tahu. harus tahu cara masak nasi goreng. Kalau enggak, komentar lo berhenti di gue suka, gue nggak suka. That's it. Tapi kan ada yang namanya komentator bola yang nggak bisa main bola tapi Gini, ya kan gue selalu bilang, jangan dong menjadikan kebiasaan sebagai suatu kebenaran. oke. Lo mencampur-campur adukan nih antar biasanya begini kok, benar nggak? Enggak sih. Ya jangan dikebiasain dong. Jangan dijadiin suatu kebenaran, ngerti maksud gue ya? Ya Karena itu, gue pernah ngobrol sama Soleh wartawan musik. Dia nggak bisa main alat musik, nyanyi, fals, berat. betul. Ya alasan dia adalah, ya gue sebagai wartawan musik, gue menilai album ini gue kurasi dan lain-lain berdasarkan apa yang gue tahu. Tapi gue nggak bisa main alat musik. Gue tanya, dia ngomong nggak tentang komposisi? Oh enggak. Dia cuma boleh bicara tentang apa? Dari segi sosiologinya. Ya, enak nggak enak, apa. Enak nggak enak, ya. menurut gue lagu ini nggak enak temanya boring. Iya. Nggak masuk sama anak muda. Tapi dia nggak masuk ke ranah komposisi. Dia bermain di sosioantropologi, oke. Iya. Tapi once dia udah ngomong menurut bar sekian tuh ngaco tuh, chordnya harusnya nggak ke situ tuh. Iya. Harusnya instrumentasinya begini, lo harus sekolah musik dulu. Iya benar. Kalau nggak lo bisa ngomong tapi nggak akan didengerin sama orang sekolah musik, diketawain. Iya. Masuk Betul nggak? akal. Iya, betul. So sekali lagi kesimpulannya, jangan kebiasaan itu dijadikan sebagai suatu kebenaran. Itu setuju gue. Iya. Kebiasaan yang mungkin salah. Belum tentu. Maksud gue gini, bisa aja kebiasaan itu benar, tapi lo jangan langsung biasanya begini kok. Kayak tadi lo bilang, Iya. komentator bola biasa nggak bisa main bola kok. Iya kan? Iya. Iya, itu maksudnya. Itu kan, iya kan, coba tuh, komentator bola kan nggak ngomong ke Messi. Dia ngomongnya ke TV, goblok nih Messi, bukan yang ngoper gitu kan ya. Iya. Dia ngomongnya ke TV, nggak marah Messi. Tapi nggak ngomong goblok juga sih komentator kalau di. Enggak, kalau di rumah Kalau kan gitu. kita misalnya lagi nonton bola bareng-bareng, Iya. wah goblok banget sih ini orang nih. Iya kan? Iya. Tapi kok coba kalau dia ngomong ke Messi, ditempelin sama Messi. Tapi kalau komentator bola, nih balik lagi nih gue tetap kekeh. Kalau komentator bola tuh ngomongin skema dan lain-lain. Maksud, ini harusnya pelatih ini menggunakan 4-3-3. Lah, dia kan belajar kalau itu. Berarti dia mempelajari Nah itu. itu yang gue maksud. Kalau yang ngomong abang-abang yang kagak bisa main bola ngomong 4-3-2, lo mau dengerin? Iya benar juga benar. Iya kan? Iya sih. Tapi kalau misalnya dia memang mempelajari, dia belajar historicalnya, dulu begini, ini alasannya kenapa, terus sejarah klub itu dia pelajari, dia bisa bicara. Nah itu yang gue maksud mungkin tadi. Mungkin pengamat film yang komentar memang dia lo. juga mempelajari cara membuat film, ya mungkin bisa berkomentar masuk ke ranah. Ya itu dia yang gue maksud. Iya. Kalau yang komentar yang punya ilmu, ya. Kalau gue, lo kan tahu gue. Iya. Kalau yang komentar punya ilmu, gue ajak diskusi. Kalau gue sih gitu, tapi gue sebagai orang yang punya karya, gue nggak akan pernah masuk ke Instagram orang atau orang-orang yang misalnya bilang nggak setuju sama karya gue gitu ya. Gue samperin terus gue bilang, wah gila lu goblok lu aja nggak ngerti, nggak bakalan. Gue nggak pernah nyerang. Tapi once lu ngebully, gue sikat. Nah, gue gitu. Oke. Ngebully itu contohnya kayak gimana, Tom? Gini ya, lo boleh bilang gue nggak suka dengan karya ini. Tapi once lo udah bilang misalnya, wah nih karya sampah banget, lo mendingan gak usah bikin film lagi deh. Lo nggak layak jadi, ngerti gak? Iya. Itulah udah membuli. Iya betul. Di sisi lain, lo memperlihatkan kelas lo sangat rendah. Lo tidak bisa beropini dengan dignity, dengan harga diri yang bagus gitu, dengan intelektualitas yang keren gitu. Lo ketahuan nggak berpendidikan. Iya. Nah orang yang kayak gitu, kalau ngebully gue sikat. Nggak lu cuekin? Oh, gue habisin. Gue cuma mau bikin ngasih hampir miskin, kalau perlu. dulu Bener. sebelum gue kenal Bang Atta sama Tompi, lihat dia nyinyir segala macam, gue tuh bawaannya pengen nampol dulu. Tapi setelah kenal, sekarang gue pengen bunuh rasanya. Tom, jadi sekali lagi kita tutup dengan bahasan soal film ini. Apakah benar bahwa lo anti kritik? Enggak. Tapi kenapa kritikan yang ditujukan ke lo selalu lo ada pengelakannya atau ada? Tapi enggak, gue pribadi gue sering ngobrol sama Tompi soal, kemarin gue bahkan ngobrol soal film selesai, gue gini Tom, gini. Dia mah menerima. Iya, makanya ini kan buat orang-orang yang sana yang nggak terlalu kenal Tompi mungkin, yang taunya yang begitu. Taunya Tompi anti kritik gitu. Iya. Ya itu karena dia nggak kenal dan dia itu tadi, jangan ketidakmampuan lo mencerna apa yang gue kasih ya sebagai ya itu tadi menganggap gue soal anti kritik. Padahal gue kan gini, sebuah kritik boleh once sudah nyampe ke lo boleh memberikan tanggapan, ya nggak? Iya, boleh. Ada namanya kritik terhadap kritik. Oh gue setuju dengan kritiknya, oh gue tidak setuju dengan kritiknya, bisa Responnya. gitu. Oke. Contoh yang paling lucu nih, ada di salah satu wawancara nih, di salah satu media. Dia nulis nih, 5 hal yang harus dipelajari dari film selesai. Which is tuh poinnya nggak ada yang bagus pokoknya. Ya. Wah gini. Udah, diketemuin gue nih.
sama salah satu media live Zoom meeting. Oke. Di syuting dan ada beredar kok. Waktu off air dia ngomongnya gini. Menurut di tulisannya dia bilang film selesai ini harusnya tidak boleh ada. Gitu karena ini contoh jelek untuk sejarah perfilman Indonesia. Karena isunya begini Okay. gitu. Isu secara isu sosialnya. Udah kan? Begitu ketemu, dia ngomongnya apa coba? Menurut saya film Mas Tompi ini bagus, berhasil, film yang jadi. Kenapa kok bisa berbeda gitu? Lah itu pertanyaan gue. Lo teman nulis apa, sekarang ngomong apa? Itu sampai yang bawa acara ngomong gini, loh mas, kok beda lagi nih sekarang? Atau ternyata lo tidak bisa mencerna tulisannya dia, Tom? Bukan, gue gak komentar, gue gak ngomong. Nggak ngomong. Waktu media itu tanya gue, mas nanti kita akan menghadirkan ini boleh gak? Silahkan, siapa aja boleh. Oh mas gak apa-apa, dia kan yang gini, gak apa-apa. Justru saya jadi pengen tahu sebenarnya what's behind, gue jadi pengen tahu lebih jauh gitu. Tapi ini kan kalau ngomongin soal isu ada yang mengangkat isu perempuan. Ya. Banyak banget lah ya yang ngomongin di sini kayaknya nggak berpihakan pada perempuan Ya. jadi objek segala macam. Ya. Menurut lu gimana, Tom? Gini deh, Sen. Cara komunikasi orang tuh beda-beda. Iya. Gue rasa kita semua di platform yang sama lah. Bahwasanya gue termasuk orang yang memperjuangkan perempuan itu tidak boleh diperlakukan tidak nyaman. Ya. Ya. Lo untuk orang yang tahu gue lo harusnya tahu. Ya. Dan pekerjaan gue tuh ngurusin tante-tante. Iya. Gue tuh kerjanya bedah plastik, bikin skincare. Iya. Jadi kalau kerjaan gue, kalau gue nggak respect sama perempuan, ngapain gue begituan? 90% klien lo Iya. wanita. Oke, itu dulu deh satu. Backgroundnya begitu dulu. Nah, di film ini yang gue pengen ceritain apa? Gue pengen ngeliatin ke orang, loh lihat nih, ada sebuah kejadian yang begini, yang berdampak bisa sangat buruk terhadap perempuan. Bahwasanya ada laki-laki yang begini, bahwasanya ada karakter yang begini, itulah fakta sosial yang ada di sekitar kita. Dan itu terjadi. Nah, kalau gue ngelihat film, kalau gue buat film nih, dan gue rasa gue akan konsisten begitu terus. Gue tidak akan pernah bikin film yang bersifat menjadi hakim buat kehidupan orang lain. Nggak tahu ini yang benar ya, ini yang salah ya, nggak bakalan. Karena film juga tidak bertugas untuk mendidik juga sih. Ya, itu debatable, ada yang beranggapan begitu. Iya. Tapi buat gue enggak. Gue tidak akan mau menjadi hakim untuk kehidupan orang lain. Yang gue kerjakan apa? Nih, gue liatin, lo nonton, selanjutnya lo taruh lo mau berdiri di mana. Wah, Broto tuh Desta banget misal. Wah, Bambang ini Vincent banget misal gitu. Setelah lo lihat, wah ternyata kelakuan gue selama ini bisa bikin begini ya. Kalau gitu gue salah dong. Benerin kehidupan lo, bukan benerin filmnya. Karena happy ending di film gak ada dampak apa-apa di kehidupan. Tapi kalau perubahan perilaku di kehidupan lo itu jauh lebih berdampak. Itu yang gue pengen. Bagus. Tapi ada satu nih sebentar sebelum close ya. Ada satu cerita yang paling menarik yang masuk ke DM gue. Ini couple selingkuh. Ya. Istrinya cerita, dok terima kasih untuk filmnya. Saya nonton yang pertama, saya nangis. Saya nonton kedua, saya ajak suami saya nonton. Dia udah selingkuhin saya bertahun-tahun dan saya nggak berani ngomong karena saya punya ketergantungan secara finansial dan lain-lain terhadap suami. Diam, nggak berani ngomong sama sekali. Saya ajak nonton, setelah saya ajak nonton, dia nangis, meluk saya dan minta maaf dan cerita semua tentang selingkuhannya. That's what I mean gitu. Maksud gue, lo nggak bisa ngelihat value ini ya. Nah kalau lo nggak bisa lihat, lo jangan marah-marah, nggak apa-apa. Berarti lo di pojokan sana. Iya. Yang memang, oke, filmnya nggak apa-apa. Gitu, gue nggak akan marah dengan itu. Tapi orang lain yang melihat value ini lo anggap apa? Goblok. Jangan dong, nggak semua orang kayak dia kan. Iya. Gitu ya, itu point of view gue. Tapi setelah lo melihat film lo sendiri, lo nonton, lo cerita juga nggak soal selingkuhan lo gitu? Nggak. Tadinya gue mau tulis di akhirnya, based on Desta story. Bangsat. Nggak, tapi gue setuju, sama sih sangat-sangat setuju ya ketika ada lagu, mungkin lagu terjelek sepanjang masa Ya, gitu. orang Orang nggak bikin bisa lagu. bilang ini. Nggak bisa, udah itu. Itu kan karya. Iya gitu, ada ranah-ranah yang nggak bisa lo masuki sebenarnya kalau udah ngomongin karya. Iya kan, lo ya. nggak suka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kenapa lo sebegitu tersiksanya sama karya itu yang aneh. Nggak, dan di lain hal ya Des. Gue minggu terakhir ini gue diundang banyak sama forum komunikasi perempuan. Dan mereka tuh yang ada atas nama feminis, ada atas nama Komnas HAM perempuan, Komnas perempuan kemarin gitu. Dan mereka semua memberikan apresiasi tinggi untuk film ini. Sampai salah satu prof seperti pakar sosiolog gitu. Beliau bilang, menurut saya film ini bagus banget buat menceritakan realita ke orang. Karena orang tuh suka nggak sadar apa yang dikerjakannya. Iya. Ya, lo berantem sama istri lo emang tahu waktu lo nggak nampar, lo cuma bilang lo itu nggak lo itu rendah ya.
Cuma kata-kata itu doang. Iya. Lo kan nggak tahu apa yang dia rasain sebenarnya. Iya, impactnya ke dia. Iya, impactnya ke besoknya lo nggak tahu kan. Gitu. Padahal buat dia tuh begitu dia langsung diam gitu. Nah, film ini gue angkat tuh, gue liatin. Gue mengajak kita penonton menjadi mata ketiga, lo lihat nih. Gitu. Tapi Tom, kalau- gue gak pernah bilang istri gue rendah gitu. Oh enggak. Contoh dia. Tapi Gue takut. enggak gue jangan ke gue. Tapi Tom, kalau istri lu bilang lu rendah, itu bener dong. Beda. Bukan secara tinggi. Enggak nyat. Karena gue sama istri gue sama-sama rendah. Oke, itulah dia Tompi. Dengan segala kontroversinya ya. Ya, Tapi ya gua terserah. rasa Pasti dia- kalian ada yang masih mencak-mencak juga. Alah lu bla bla bla. Terserah kalian itu ya udah. Next project apa Tom? Susah di... Next project kan sama lu Iya, ntar. kita mau buat sesuatu lagi lah. Ya kita mau bikin Pretty Boys 2 sih. Wih keren banget. Kan gue udah ditabrak di awal. Udah mati. Udah mati udah. Ya. Oke, thank you Tompi ya udah hadir Thank di you studio Topik, Tonight sekali Show lagi thank you Premier. buat semua all crew dan juga main musik. Sampai ketemu lagi di Tunas Premier. Gas! Waktu takkan mampu membunuh segala rasa